Hi, good afternoon everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue our lesson in chapter 1. Kemarin kita sudah belajar getting attention dan juga checking understanding. Nah, sekarang kita lanjut ke part 2 about compliment. Compliment itu artinya pujian ya, how to praise someone. Jadi ini digunakan untuk praise, memuji seseorang. Let's start our lesson. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan mengenai compliment. What is compliment? Apa itu compliment? Compliment diartikan sebagai pujian. Jadi giving compliment artinya memberikan pujian. Jadi biasanya kalau kita melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, kita biasanya memuji sesuatu itu. Expression of compliment is used to praise someone. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa expression, ungkapan dari compliment, pujian itu is used, digunakan to praise someone, untuk memuji seseorang. Dalam bahasa Indonesia, kata yang biasa digunakan untuk memuji seseorang itu biasanya kita gunakan kata sifat. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Jadi untuk bisa memuji seseorang, kita harus menguasai kata sifat. Contohnya ada indah, menakjubkan, bagus, hebat, menarik, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh kata sifat yang bisa digunakan untuk memuji seseorang atau sesuatu. Okay, before we start our compliment, so it is better for us to know about the adjective first. Jadi harus tahu adjektifnya. Adjektif itu kata sifatnya. Ada banyak kata sifat yang bisa digunakan untuk memuji sesuatu atau seseorang. Contohnya di sini good. Good itu bisa diartikan baik atau bagus. Smart, pintar. Beautiful, cantik atau indah. Diligent, rajin. Wonderful, menakjubkan. Interesting, menarik. Exciting, menyenangkan. Ini adalah beberapa contoh yang bisa dipakai untuk memuji seseorang. Kita juga bisa menggunakan kata lain, contohnya bersih. Wah, rumahnya bersih ya, itu juga artinya pujian. Nah, kita bisa pakai kata-kata tersebut untuk memuji seseorang. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya atau kalimatnya, polanya seperti apa yang bisa kita gunakan. Kita pelajari di slide selanjutnya ya. Oke, di slide ini kita akan pelajari contoh-contoh dari komplement antara lain. Yang pertama contohnya, your handwriting is very good. Handwriting itu artinya kan tulisan tangan. Jadi ini artinya memuji tulisan tangan seseorang. Your handwriting is very good. Tulisan tanganmu sangat bagus. And then the second, the view is beautiful. The view itu pemandangannya. Pemandangannya sangat indah atau pemandangannya sangat cantik. Kemudian yang ketiga ada what a beautiful day. Betapa indahnya hari ini. What a beautiful day. Betapa indahnya hari ini. Kemudian yang keempat ada how clean the room is. Betapa bersihnya ruangan ini. Itu juga memuji. Jadi ketika kamu pergi ke suatu ruangan dan ruangannya terlihat bersih atau terlihat rapi dan kamu ingin memujinya, bisa menggunakan kata ini. Kemudian nomor 5 ada what a delicious cake. What a delicious cake. Itu artinya memuji sesuatu. Sesuatu itu di sini contohnya adalah makanan. Jadi kuenya itu enak. Betapa enak kue ini. Nah, dari situ ada beberapa contoh yang menggunakan kata what and how. Jadi, untuk memuji sesuatu atau untuk memuji seseorang, kita juga ternyata bisa menggunakan kata what atau how.
Nah, tadi sudah diartikan apa itu what, apa itu how. Biasanya kita kan mengartikannya what itu apa. Kemudian how itu bagaimana. Nah, di sini ini berbeda artinya dengan apa atau bagaimana. Kita akan pelajari lebih lanjut, oke? Okay, the first we are going to discuss about what. Jadi complement yang menggunakan kata what. Kita bisa menggunakan kata what untuk memuji seseorang atau sesuatu. Dan kata what ini biasanya diartikan betapa atau bisa juga diartikan alangkah. Pola kalimat yang digunakan itu ada pakai what, kemudian artikelnya, jumlahnya, atau an atau banyak, itu nanti kita bisa gunakan adjektifnya. Adjektif itu kata sifatnya, baguskah, indahkah, cantikkah, dan lain sebagainya. Kemudian noun phrase-nya atau kata bendanya. Jadi nanti kata bendanya disebutkan di akhir. Contoh, what a lovely dress. Betapa cantiknya gaun ini. Kita lihat di sana ada kata a lovely. A lovely itu berarti menandakan bahwa dressnya jumlahnya hanya 1. Kemudian contoh yang kedua, what an exciting movie. Nah, ini ada yang pakai kata an. Apa bedanya dan an? Perhatikan, di sana ada kata exciting. Ya, karena ada kata exciting, maka artikel yang dipakainya adalah an. Contoh lain adalah apple. An apple, sebuah apel. Umbrella, an umbrella, itu contoh lainnya. Kemudian what an exciting movie itu artinya apa? Berarti artinya betapa menyenangkannya film ini atau movie ini. Movie-nya jumlahnya berapa? Tentu saja 1. Kemudian ada what an interesting novel. Nah, ini juga sama, uninteresting. Di sana kalau yang exciting tadi ada huruf e di depan, kemudian interesting ada huruf i, maka depannya pakai an. Jadi artinya betapa menariknya novel ini. Itu untuk beberapa kata yang jumlahnya 1 atau yang kata bendanya jumlahnya 1. Bagaimana kalau banyak? Kalau banyak kita juga bisa gunakan kata what. Contoh, what big houses. Maka kata dan n-nya hilang karena dan n itu menunjukkan kalau jumlahnya 1. Tapi perhatikan pada kata houses. Houses-nya menunjukkan bahwa rumahnya banyak. Jadi what big houses, betapa besar rumah-rumah itu. Contoh lain ada what interesting books. Bukunya banyak, maka tidak pakai atau an. Jadi what interesting books artinya betapa menariknya buku-buku ini. Jadi bukunya lebih dari 1. Itu bedanya kapan kita pakai an atau tidak. Cukup jelas ya? Is it clear for you? Saya harap jelas karena contohnya sudah terlihat. Atau kalau mau bertanya boleh, nanti silahkan komen di bawah. Nah, selanjutnya kita menggunakan kata how. How juga ternyata bisa digunakan untuk memuji seseorang. Biasanya kita mengartikan kata how itu bagaimana. Tapi ketika memuji seseorang, kata how itu bukan bagaimana, tetapi betapa atau alangkah. Sama artinya dengan kata what. Yang membedakan adalah pola kalimat yang digunakannya. Berbeda sedikit dengan ketika kita menggunakan bentuk what. Nah, pola kalimatnya seperti apa? Di sana ada how, kemudian diikuti dengan adjektifnya. Adjektif itu kata sifatnya. Kemudian diikuti noun atau kata bendanya. Setelah kata benda, ketika di sana tidak ada kata kerja, maka kita gunakan to be-nya, yaitu is atau are. Tapi ketika kita butuh kata kerja, maka kita bisa menempelkan kata kerja setelah kata benda. Contoh, how handsome you are.
betapa gantengnya kamu. Nah, setelah kata kamu ada you di sana, maka diikuti dengan to be-nya karena di sana tidak ada kata kerja. To be-nya adalah are karena subjeknya you. Kemudian yang kedua, how big the house is. Perhatikan how big, berarti betapa besar. The house, rumah. Rumahnya berapa? Rumahnya 1. Karena rumahnya 1, maka to be yang kita pakai adalah is. Maka menjadi how big the house is. Yang ketiga, how nice cat you have. How nice cat. Nah, ini yang dipuji apa? Cat-nya. Sesuatu, bendanya, kucing. Kucingnya sangat bagus. Jadi betapa bagus kucing you have, yang kamu punya. Nah, ini berbeda dengan contoh nomor 1 dan 2. Di sana kita ada kata kerja, mempunyai, yang kamu punya. Maka nggak perlu pakai to be, nggak perlu pakai is atau are. Cukup dengan kata have. Jadi, how nice cat you have. Artinya, betapa bagusnya kucing yang kamu punya. Kemudian nomor 4, contoh lain, how clean it is. How clean it is. How clean, betapa bersih. It is, ini. Mungkin si orang yang berbicara itu menunjukkan sesuatu. Nah, sesuatunya itu bersih, maka kita bilang how clean it is. Jadi to be-nya is. Kemudian yang terakhir contohnya nomor 5 itu ada how beautiful smile she has. Mungkin ini ketika kamu melihat seseorang wanita, perempuan yang senyumannya itu cantik ya. Jadi kalian bisa memujinya menggunakan kata how beautiful smile she has. Betapa indah atau betapa cantiknya senyuman yang dia miliki atau yang dia punya. Jadi itu contohnya. Jadi kita bisa pakai kata is, are setelah noun, atau kita juga bisa menempelkan subjeknya. Itu contohnya. Mudah-mudahan jelas untuk kalian semua. Jadinya nanti kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Oke, sekarang kita sampai pada ke bagian latihan, exercise. Translate the following sentences into English. Jadi perintahnya kalian mentranslate kalimat-kalimat di bawah itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, betapa luas sekolah ini. Apa yang akan kamu katakan ketika kamu ingin mengatakan betapa luas sekolah ini? Kalau menggunakan kata what, maka kalian bisa mengatakan what a large school. What a large school. Atau jika kalian menggunakan kata how, maka menjadi how large the school is. How large the school is. Kemudian yang kedua, betapa lucu boneka itu. Betapa lucu boneka itu. Perhatikan, lucu itu apa? Ya, betul, funny. Jadi, what a funny doll. What a funny doll. Atau ketika kalian menggunakan kata how menjadi how funny the doll is. How funny the doll is. Jelas ya? Yang ketiga, betapa hebat ayahmu. Hebat itu kita bisa bilang apa? Great ya. Jadi, what a great father. What a great father. Atau kalian bisa menggunakan kata how. Jadi, how great your father is. How great your father is. How great your father is. Yang keempat, betapa indah pantai ini. Betapa indah pantai ini, maka menjadi what a beautiful beach.
What a beautiful beach. What a beautiful beach. Atau how beautiful the beach is. How beautiful the beach is. Kemudian yang terakhir, nomor 5. Cerah. Betapa cerah hari ini. Cerah apa ya bahasa Inggrisnya? Kita pakai sunny ya. Jadi, what a sunny day. What a sunny day. Atau how sunny the day is. Atau how sunny the day is. Jelas ya? Kalau kurang jelas, kalian bisa tuliskan komentar di bawah untuk menanyakan mengenai materi komplemennya. Okay, we come to the end of the lesson. Thanks for watching the video and don't forget to subscribe, like, and share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga like, atau bisa juga di-share. Kalau mau bertanya mengenai materi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya tunggu. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.